Cantik terlihat jelek, bab 125 Rahasia Ibu. Dia menemukan barang ini pada saat membereskan peninggalan mamanya. Barang ini diletakkan mamanya di dalam sebuah kotak yang sangat indah. Meskipun kelihatannya ini bukan barang yang berharga, tetapi dia pernah melihat saat ibunya sakit sering melamun sambil memandangi kotak ini. Sepertinya ini adalah barang yang berharga baginya, jadi dia tidak rela membuangnya. Selama ini tidak peduli kemanapun dia pergi, dia akan selalu membawanya kemanapun. Aku kemarin tanpa sengaja melihatnya di laci mama, jadi hari ini aku memakainya. Tadi di rumah Papa Yuta ada seorang paman yang berkata ingin melihatnya, hasilnya, kakek ini datang kemari. Itu adalah barang yang sudah mamamu bawa dari semenjak dia lahir. Kemudian. Nenek itu menangis terseduh-seduh sampai tidak bisa berkata-kata. 1 jam setelahnya, akhirnya Clover mengerti semuanya. Kakeknya adalah pemilik pulau di pulau kecil ini, karena letak geografis pulau ini yang istimewa. Sepanjang tahun pulau ini dikelilingi oleh kabut tebal, di sekelilingnya semua adalah lautan yang dalam. Jika ada pesawat sampai di sini, biasanya pilot tidak bisa mendaratkan pesawatnya. Semua dasar lautannya penuh dengan karang. Jika ada orang yang tidak mengenali medan pulau ini ingin masuk ke dalamnya, pasti mati. Jadi bertahun-tahun yang lalu, setelah nenek moyang keluarga Clover mencari tahu medan di sekeliling pulau ini, dia langsung menduduki pulau ini menjadi miliknya. Setelah itu karena letaknya yang berada di laut lepas, tidak tunduk kepada batasan negara manapun, jadi pulau ini mengumpulkan banyak pensiunan pemimpin negara. Para pemimpin ini pada saat masih menjabat, sedikit banyak sudah menyinggung banyak orang, jadi setelah mereka pensiun, mereka takut pada keluarga musuhnya yang berusaha membalas dendam, jadi mereka memilih tempat ini. Tetapi jika ingin masuk ke sini, tidak hanya harus mengeluarkan uang yang sangat besar. Saat mau masuk ke dalam pulau juga ada satu peraturan, itu adalah semua jaringan luas yang dimiliki oleh para pemimpin ini harus digunakan untuk kepentingan pulau. Selain itu mereka seumur hidup tidak boleh meninggalkan pulau lagi. Mungkin juga dikarenakan hal ini, orang-orang yang bisa tinggal di pulau ini adalah tokoh-tokoh yang pernah berdiri di puncak tertinggi dunia ini. Tetapi dikarenakan ingin melindungi nyawanya, maka mereka harus tinggal di sini. Namun konon, orang yang pernah ke sini, sangat jarang ada yang ingin keluar. Karena di sini adalah surga dunia, Firdaus yang tersembunyi. Pulau ini amat sangat besar, bisa menampung puluhan ribu orang dan mempunyai sejarah selama ratusan tahun. Gaya arsitektur di pulau ini masih kuno, meskipun sudah berkembang pada zaman periode selanjutnya. Tetapi saat membangun bangunan yang baru, mereka masih tetap meneruskan gaya arsitektur yang seperti ini. Setelah sampai di sini, mereka semua bisa memilih cara hidup tradisional, pria membajak dan wanita menjahit, juga bisa memilih melewati hari dengan nyaman. Semua persediaan di pulau ini didistribusikan secara teratur, jadi tidak ada yang saling berebutan. Pemilik pulau tidak mengizinkan siapapun bertengkar di sini. Begitu diketahui ada yang melanggar, akan segera diusir dari pulau ini untuk selamanya. Jika begitu untuk kebanyakan orang yang ada di sini, itu artinya sama dengan kematian. Karena itu selama bertahun-tahun pulau ini membentuk kedamaian yang bisa dilihat di seluruh pulau. Tetapi kedamaian seperti ini pernah dikacaukan berpuluh-puluh tahun yang lalu, setelah satu anak muda masuk ke pulau ini. Dia mencintai putri pemilik pulau, yang juga adalah merupakan ibu Clover. Anak muda ini masuk ke pulau ini sebagai seorang tentara bayaran. Di pulau ini ada peraturan, sebagai tentara bayaran, karena harus menjaga keamanan pulau, maka akan diberikan kekayaan yang tidak terbatas kepada mereka, bahkan mereka boleh menikah dan mempunyai anak di pulau ini. Tetapi sebagai gantinya, sekali sudah memasuki pulau, mereka sudah tidak boleh keluar dari pulau ini lagi kecuali diperintahkan oleh atasan untuk keluar pulau. Ibu Clover lahir dan dibesarkan di pulau ini sejak dia masih kecil, tentu saja dia sangat penasaran akan dunia di luar sana. Tentara bayaran muda itu diutus oleh kakek Clover untuk melindungi mamanya. Tanpa diduga,
Seiring berjalannya waktu mereka malah saling jatuh cinta dan mereka menikah diam-diam. Setelah diketahui, kakek Clover dengan tidak berperasaan mengusir tentara bayaran itu dari pulau ini. Karena ibu Clover mencintai tentara muda itu, maka dia memohon kepada papanya, dia mau keluar dari pulau ini untuk ikut dengan pria itu. Karena kakeknya marah, maka dia langsung mengusir mereka berdua keluar dari pulau, bahkan memutuskan hubungan keluarga dengan mamanya. Sedangkan barang yang ada di tangan Momo adalah barang yang selalu dibawa oleh ibu Clover kemanapun dia pergi. Liontin ini dari luar terlihat biasa saja, tetapi bagian dalamnya adalah permata yang sangat langka. Paman kemarin yang bertanya kepada Momo adalah pemilik pulau yang baru, Paman Clover. Clover, kamu jangan menyalahkan kakek. Dia saat itu hanya terlalu kecewa kepada mamamu. Orang yang dipanggil paman itu membujuknya saat dia melihat Clover tidak berkata apapun. Sebenarnya setelah Clover mendengarkan semua hal ini, dia sudah tidak menyalahkan kakeknya lagi. Seorang ayah kehilangan putrinya, rasa sakitnya tidak ringan, sedangkan nasib mamanya, itu sudah merupakan pilihannya sendiri, dia juga tidak bisa menyalahkannya. Dia tidak berkata apapun karena dia terlalu terkejut. Ini zaman apa? Bagaimana mungkin masih ada tempat seperti ini? Dia mengangkat kepalanya dan melihat pria yang ada di depannya. Dia sama sekali tidak mirip dengan mama, mirip dengan kakek, tetapi dia juga sangat tampan. Jika dilihat dari umurnya, sepertinya lebih tua beberapa tahun darinya. Kalau begitu hari ini aku masuk kemari, maka aku sudah tidak bisa keluar lagi. Meskipun di sini ada keluargaku, kebutuhanku juga tercukupi, tetapi di luar sana ada orang yang dia rindukan. Nenek Clover yang ada di sampingnya tertawa, dia menepuk tangan Clover dan berkata, apa yang pamanmu katakan itu adalah hal yang terjadi 20 tahun yang lalu, semenjak mamamu pergi, kakekmu takut dia ingin pulang ke rumah tapi tidak bisa pulang. Jadi kakekmu merubah peraturan di pulau ini, orang-orang sudah boleh keluar masuk pulau ini, tetapi persyaratannya sedikit ketat, tetapi tidak diduga mamamu ternyata. Nenek Clover mengusap air matanya kembali. Setelah mendengarnya, Clover menghela nafas lega. Dia tiba-tiba berpikir, apakah ini adalah alasan mamanya tidak membiarkan dia menunjukkan wajah aslinya? Takut diketahui oleh kakek dan neneknya. Selain itu, apakah tentara bayaran itu adalah ayahnya yang menghilang itu? Tetapi jika benar begitu, saat itu mama bisa melepaskan segalanya dan ikut dengannya keluar dari pulau ini. Bagaimana bisa saat mama sedang sakit keras, dia memilih untuk meninggalkannya? Tetapi segera setelah itu, dia kembali teringat, saat di kota Wall, foto yang ditinggalkan untuknya dari paman yang tinggal di sebelahnya itu, atau mungkin pria itu adalah tentara bayaran itu. Jika bukan, bagaimana cara menjelaskan mamanya yang mencintai begitu dalam, kenapa hanya dalam waktu beberapa tahun saja memilih untuk selingkuh dan mengkhianati pria itu? Jika benar-benar mencintai seseorang, bagaimana mungkin bisa berpindah ke lain hati hanya dalam waktu beberapa tahun saja? Seperti dia terhadap Devan, semenjak ada dia, meskipun dia tahu kalau mereka berdua tidak mungkin bersama, hatinya tetap tidak bisa menerima orang lain lagi. Tetapi, jika pria yang ada di dalam foto itu adalah benar ayahnya, kalau begitu kenapa ibu bisa bersama dengan ayahnya? Setelah memikirkan semua ini, kepalanya mulai terasa sakit. Dia menunduk dan melihat Momo yang sudah tertidur di pahanya. Setelah berpikir berulang kali, akhirnya dia bertanya, kalau begitu apakah kalian tahu siapa nama ayahku? Ekor matanya melihat kalau tangan neneknya sedikit gemetar. Dia yakin kalau dia pasti tahu sesuatu, hatinya tanpa bisa dicegah merasa sangat bersemangat.